Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Solusi Pindar. Kali ini kita bakal ngobrolin lagi nih soal dunia galbay pinjol ya. Karena ini yang saya lihat masalah utang pinjaman online nggak pernah habis-habis nih teman-teman. Makin banyak aja nih, apalagi yang galbay juga makin banyak gitu ya. Dan itu nggak cuma dialamin sama masyarakat ekonomi ke bawah aja, ternyata di berbagai lapisan masyarakat itu ada semua gitu. Cuman yang beda ya bentuk pinjamannya aja. Ada yang pakai kartu kredit, KTA, KUR, nah bahkan pinjaman online itu sendiri. Oke, katanya nih yang lagi sering dibicarain di komunitas teman-teman yang pinjol nih, kemungkinan besar proses penagihan di tahun 2026 ini akan makin agresif teman-teman. Nah, terutama di perusahaan-perusahaan pinjol yang udah gede gitu ya. Nah, kenapa kira-kira kalau kayak gitu? Ya karena namanya juga perusahaan, mereka itu besar, ya punya sumber daya yang lebih kuat juga gitu. Sistem penagihannya mereka juga rapi, terstruktur, dan ya lebih konsisten gitu lah ya, lebih intens gitu. Tapi narasi yang diberitakan itu kan nggak seperti ini ya teman-teman. Justru framing yang dibuat sama mungkin ada content creator atau teman-teman yang sharing di media sosial gitu ya, mereka framingnya itu lebih berbahaya katanya pinjol 2026 ini. Nah, di sini takutnya nanti akan ada salah paham kalau kalian nggak menonton videonya sampai selesai. Jadi pastiin kalian nonton videonya sampai selesai dulu biar nggak salah tangkep dan nggak salah memahami maksud dari berbahaya di sini itu apa gitu. Jadi maksud diksi lebih berbahaya di sini itu bukan berarti pihak pinjolnya itu bisa jadi sewenang-wenang, bukan berarti mereka itu kayak bisa, misal kalian galbay terus kalian nggak bayar, terus jadinya kalian bisa auto dipenjarain gitu. Enggak kayak gitu ya teman-teman. Kalian tetap punya hak buat dilindungin, mereka juga punya aturan ketika akan melakukan penagihan. Nah, yang dimaksud lebih berbahaya di sini itu lebih ke apa ya, kayak proses penagihannya itu kerasanya itu seakan-akan lebih intens gitu. Makanya frekuensi dari perusahaan pinjol ke nasabah galbay itu jadi kelihatannya lebih sering dan proses follow up-nya juga lebih rutin, manajemen penagihannya juga lebih tertata dibanding dengan perusahaan yang lebih kecil gitu. Karena mereka juga sumber dayanya kecil. Kalau semakin besar perusahaannya juga sumber dayanya pasti semakin besar, semakin kuat, semakin terstruktur, dan ketika tingkat galbaynya itu makin meningkat, mereka juga akan mengerahkan anggota mereka untuk rutin dalam melakukan penagihan. Dan ini praktik umum yang sering terlihat di lapangan ya teman-teman. Dan untuk hak dan kewajiban kalian ataupun mereka yang menagih itu juga masih sama aja, masih harus mengikuti ketentuan yang berlaku dari OJK-nya. Jadi sekarang semoga bisa dipahami, maksud lebih berbahaya di sini itu bukan berarti kalian yang galbay bisa langsung dipenjarain. Kalian yang galbay bisa diintimidasi, enggak, masih sama aja, cuman emang lebih intens dan lebih aktif aja. Nah, di sini ada nama aplikasi ya yang udah sering di-spill sama teman-teman nih yang relatif aktif gitu. Antara lain ada Akulaku, Kredivo, Home Credit, Kredit Pintar, Tunaiku, dan ada yang lain juga, ada Kami, Julo, Indodana gitu. Dan di beberapa wilayah khususnya itu di perkotaan besar kayak Jabodetabek gitu ya, itu memang lebih lebih rawan untuk terkena penagihan yang intens tersebut dibandingkan daerah yang lain. Tapi ya sebenarnya di setiap di setiap lokasi itu beda-beda teman-teman, nggak bisa disamaratakan. Terus gimana dengan pengguna Shopee nih ya, SpayLater sama S-Pinjam? Kalau sejauh ini sih pola penagihannya masih biasa aja ya dibanding beberapa nama yang tadi udah saya sebutin. Dan yang pasti informasi ini saya dapat berdasarkan pengalaman teman-teman yang udah galbay, yang didatengin ya, khususnya di daerah Jabodetabek juga gitu ya, dan bukan informasi resmi. Jadi jangan dianggap sebagai kayak sesuatu yang bakal kalian alamin gitu. Yang terpenting daripada itu semua adalah kalian harus siap dulu pokoknya dah secara mental. Karena gimana ya teman-teman, secara psikologis kan kalian pinjam uang ke mereka gitu ya, dan pasti kayak ada rasa-rasa kalian itu harus banget nurutin apa mau mereka. Padahal ya harusnya enggak teman-teman. Maksudnya bukan berarti kalian akan berkonflik dengan mereka, itu enggak ya. Maksudnya gini, kan kalian pinjam ujung-ujungnya juga nanti akan dibalikin juga kan, dan
dan bahkan dengan bunga gitu kan. Jadi kalau misal kalian diintimidasi atau diancam atau disuruh mereka ngechat terus atau apa, ya udah kalian nggak apa-apa kok kalau misal nggak usah balesin gitu. Biarin aja, nggak usah direspon kalau emang belum ada uangnya. Jangan kayak ada pikiran aku harus tunduk sama dia nih soalnya dia udah minjemin aku uang gitu. Jangan ada pikiran kayak gitu. Yang penting kalian itu juga pasti akan bayar di saat udah ada uangnya, di saat uangnya kekumpul dan ya itu udah pasti gitu. Jadi kalian nggak usah perlu merasa tertekan ketika tiap kali dapat pesan penagihan atau tiap kali ditelepon atau tiap kali diancam. Dan sebenarnya kalau misal mereka ngancam, intimidasi atau bahkan sampai maki-maki gitu ya, bahkan sampai pakai cara-cara yang barbar banget gitulah ya, simpan aja teman-teman. Simpan itu, simpan buktinya semuanya dan kemudian kalian laporin aja. Entah itu mau ditanggepin atau enggak, pokoknya kalian harus biasain diri ketika mendapat perlakuan yang enggak pantas dari mereka, laporin ke OJK-nya langsung ya, ke pihak yang berwenang gitu. Lama-lama biar OJK-nya itu juga ngeh gitu loh kalau oh berarti emang ini nggak beres nih. Seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami bersama. Jadi daripada kalian menghabiskan energi kalian buat mikir ntar DC gimana datang, terus wilayah aku didatengin apa enggak ya, atau mungkin katanya 2026 ini lebih berbahaya, takut banget gini-gini, dan malah pikiran yang kayak gitu bikin kalian itu nggak produktif, mending kalian stop deh, berhenti di situ juga. Saat itu juga kalian fokus perbaiki mental kalian, fokus biar kalau mereka datang itu kalian udah dalam keadaan siap, kalian bisa bersikap bodo amat, kalian bisa mengendalikan situasi dan kalian bisa tenang sehingga kalau mereka berkata yang enggak gitu ya, kalian bisa mengambil keputusan dengan jernih dan kalian kayak enggak merasa harus melunasi utang saat itu juga sampai-sampai kalian harus gali lubang tutup lubang. Oke, mungkin sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.